Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin tanggal 23 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan dari tiga market pair USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly untuk Euro USD. Kalau kita perhatikan pergerakan Euro USD sampai dengan posisi saat ini masih bergerak naik. Dan kalau kita lihat dari candle terakhir di minggu kemarin membentuk seperti long legs doji dan memiliki body yang cukup kecil, dan ini mengartikan bahwasanya pergerakan di mana buyer dan seller masih memiliki kekuatan yang seimbang, artinya terjadi konsolidasi. Dari posisi ini terjadi breakout ya, sempat terjadi break di atas daripada resisten ya atau high di minggu sebelumnya, yaitu di 1.08678 dan membentuk high terbaru yaitu sebesar 1.08873 menjadi high weekly minggu kemarin, dan low weekly minggu kemarin 1.07660. Di sini saya melihat potensi pergerakan untuk Euro USD masih kecenderungan adalah naik, dan target berikutnya gambaran saya pergerakan untuk Euro USD akan menuju ke wilayah area ini ya. Saya melihat di sini terjadi banyak rejection, yaitu area resisten selanjutnya di kisaran 1.11275 mendekati area 61,8%, 1.12233. Jadi kesimpulannya area ini akan menjadi target untuk weekly ya atau minggu ini. Apakah betul-betul mampu bergerak naik sampai setinggi ini? Nanti kita lihat ya, posisinya dari hari Senin ini sampai dengan hari Jumat ini menjadikan target weekly saya. Oke, kita tandain dulu seperti ini, dan kemudian target berikutnya adalah untuk low weekly, yaitu saya melihat di potensi ini. Ini saya akan tandain ya untuk target berikutnya, untuk target weekly, yaitu di kisaran area low weekly yang terjadi yaitu di 1.06423 area ini. Jika mana menurut saya area ini jika terjadi breakout ya atau bergerak di bawah di level low weekly, maka kecenderungannya akan bergerak turun. Kita sudah mendapatkan target atas dan target bawah. Posisinya untuk hari ini seperti apa? Sekarang kita lihat dari time frame daily. Secara keseluruhan pergerakan untuk Euro USD ya, sekali lagi saya ingatkan kecenderungannya masih kecenderungan kuat naik, dan posisi terakhir di time frame daily di sini ada penguatan ya, ada posisi candle 3 hijau warna hijau, artinya ada dorongan buyer yang akan menguji kuat yaitu 1.08873. Dan secara keseluruhan kalau menurut saya hari ini jika mana terjadi koreksi hanya mendekati wilayah trendline bawah. Oke, sekarang coba kita lihat sekali lagi di time frame yang lebih kecil untuk melihat secara detail. Nah, ini dari informasi yang kemarin saya sampaikan ya, bahwasanya pergerakan sudah naik dan retest di wilayah trendline bawah, dan kemudian dia bergerak naik. Ada bullish engulfing ya, membentuk tekanan buyer di posisi area terdekat ya, mendekati trendline dan mendekati area resisten di 1.08678, dan posisinya masih saat ini terlihat membentuk pattern broadening ya, chart pattern broadening. Artinya kalau kita lihat ya, kita tunggu mana dulu yang breakout seperti itu. Ini saya perpanjang. Jika mana area yang di trendline atas ini di breakout, maka pergerakan untuk Euro USD akan kembali naik cukup signifikan dengan target yang sudah kita gambarkan di time frame weekly. Sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 jam. Kita akan membuatkan sebuah skenario untuk hari ini. Ya, saya melihatnya dengan posisi ini ya, ada rejection setiap area trendline yang warna putih ya, dan besar kemungkinan menurut saya ini akan terjadi koreksi sekali lagi sebelum dia break di atas resisten 1.08678, dan ini masih menjadi titik pemantauan kita area resisten ini, karena banyak sekali rejection terjadi ya. Anda bisa lihat
Posisinya 1 2 3 4 5 6 7 8 kali menguji resisten terkuatnya belum terjadi breakout. Oke, saya akan gambarkan seperti ini. Jika mana area ini ada terjadi penolakan, ya tidak terjadi break, ya maka kecenderungan akan menguji sekali lagi, yaitu wilayah area trendline bawah, ya, mendekati area sini. Oke, maka ini akan menjadikan titik pemantauan kita ya di wilayah ini. Kalau nanti ada bullish engulfing seperti hal ini juga posisinya sama. Baru kemudian dia akan menguji high weekly di minggu kemarin, retest dan menuju area 50% atau 1.09011. Kecenderungannya masih naik seperti ini polanya untuk Euro USD. Hal yang perlu kita perhatikan di time frame weekly ya, yaitu mendekati area ini ya. Sebentar saya kasih tanda. Karena saya melihatnya posisi ini banyak sekali rejection ya, area ini ya. Pantau wilayah ini. Oke, ini menjadikan titik pemantauannya ya, yaitu di kisaran 1.08375 sampai dengan 1.08325. Oke, kita akan berlanjut di market berikutnya, yaitu market GBP USD. Kita lihat juga di time frame weekly. GBP USD masih kecenderungan kuat naik pasca terjadinya yang namanya pembentukan Dragonfly Doji, yaitu yang mana ini adalah Dragonfly Doji ya, dan kemudian ada konfirmasi candle warna hijau, ada konfirmasi naik, kemudian di minggu kemarin cukup signifikan kenaikannya dan melanjutkan kenaikan. Anda bisa lihat ya, dari merah menuju ganti candle warna hijau, dan saat ini akan menguji kuat wilayah high weekly-nya 1.24357 dan sempat menyentuh target weekly kita ya, yang sudah saya gambarkan. Sebenarnya coba kita lihat saat ini menurut saya masih bergerak di wilayah ini ya, masih bergerak di area target weekly yang sudah kita gambarkan. Belum ada perubahan karena levelnya masih belum break di atas daripada resisten, yaitu di 1.26669 area resisten ini. Tapi ini saya kasih agak semur aja gini. Oke. Ya, seperti itu posisinya, dan menurut saya akan berlanjut naik untuk market GBP USD. Sekarang kita coba turunkan dulu di time frame daily ya. Kita lihat secara keseluruhan areanya sudah masuk kepada area order block ya di time frame D1, tapi posisinya sih terlihat akan terjadi break of order block ya tentunya. Kalau saya perhatikan sih seperti itu. Tapi ya kita lihat hari ini karena dorongan terakhir ada bullish pin bar terjadi. Nah, geser dulu supaya tidak mengganggu. Oke, seperti ini. Bentar. Nah, tunggu target weekly ya. Ya, saya rasa cukup. Ya, posisinya seperti ini, tapi menariknya di sini tuh ada candle atau bodinya semakin mengecil ya. Artinya akan terjadi retest ya. Karena posisi sebelumnya di area sini saya melihatkan di sini ada rally base rally ya, atau ada area order block di time frame ini, area ini ya, ini yang menjadikan titik pantau ya. Oke, area tersebut jika mana area ini ada pattern terbentuk, karena body candlenya Anda bisa lihat di time frame daily semakin mengecil ya. Ya, hijau, bodinya semakin mengecil, artinya volatilitas ataupun kekuatan bullish daripada GBP USD ya sebagai buyer di sini sudah mulai kelelahan. Ya, saya terlihat ada potensi terjadinya koreksi ya. Anda bisa lihat. Dan kalau ini nanti ditutup di candle warna merah untuk hari Senin ini, maka kemungkinan besar akan menuju sekali lagi wilayah supportnya ya, yaitu di 1.22489. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, sebentar kita lihat dulu posisinya. Oke, masih bergerak terbatas tentunya ya. Di sini Anda bisa lihat ada doji, ada impulsi bullish dan terjadi kenaikan, dan masih belum bergerak yang cukup signifikan. Kalau kita perhatikan sudah retest ya, tapi dia masih bergerak di area terbatas. Sebentar.
Saya rapikan dulu ya. Ini posisinya menurut saya akan bergeser ke sini dulu high-nya ya. Ini saya tarik dari titik A ke titik B ya. Dari titik A ke titik B di sini masih sama, ada area golden level. Apakah mampu bergerak di bawah area tersebut? Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Dan skenario kita di sini kita lihat menurut saya sih masih bergerak di area ini ya, membentuk sebuah area base atau konsolidasi. Ya, tantangan berikutnya adalah di wilayah area high weekly untuk bergerak lebih tinggi lagi. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam untuk kita buatkan skenario untuk GBP USD pergerakan untuk hari ini. Dan posisinya oke, menurut saya seperti ini ya skenarionya. Untuk pergerakan GBP USD sekali lagi akan menguji wilayah terdekatnya adalah area high weekly ya, ke area sini. Retest menuju area ini ya, area support ya di sini. Dan akan menguji sekali lagi break di atas high weekly-nya. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi yang perlu kita pantau adalah area ini. Oke. Pantau wilayah ini ya. Nah, kisaran ini menjadi area supportnya. Ya, area support ya. Jadi yang perlu kita perhatikan informasi, karena kalau ini breakout di atas high weekly maka pergerakan untuk GBP USD akan kembali naik ya. Ya, mendekati wilayah ini. Oke. Karena ini sudah breakout ya, simpelnya sih di sini juga kita lihat ada order block ya yang terjadi. Ininya area ini teman-teman wajib pantau. Besar kemungkinan akan terjadi penolakan di wilayah tersebut. Oke, sekarang kita berlanjut di market berikutnya, USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame weekly untuk USD Jepang Yen. Kalau kita perhatikan USD Jepang Yen di minggu kemarin ada penolakan pada buyer ya. Belum terjadi break di bawah target weekly kita atau key supportnya 126.361. Tapi terlihat dorongan daripada seller masih dibayang-bayangi oleh impulsif bearish ya. Kecenderungannya menurut saya akan berlanjut turun, tapi di sini kalau kita perhatikan ada area high yang terbentuk di wilayah di minggu kemarin, maksud saya di 131.574. Kemudian low weekly-nya mendekati 127.215. Oke, itu menjadikan target low weekly berikutnya di 127.215 sampai dengan key supportnya menjadikan target bawah untuk minggu ini. Sekarang kita lihat time frame daily. Ya, di time frame daily masih dalam area channel ya. Masih dalam area channel, belum ada perubahan. Tapi menariknya di sini juga terjadi pergerakan konsolidasi ya. Ada pergerakan konsolidasi. Dan di hari Jumat kemarin strateginya sih sebenarnya udah benar, udah masuk kepada area high monthly sebelumnya dan kemudian terjadi penurunan. Tapi untuk pergerakannya sih memang masih bergerak di area konsolidasi ya. Masih bergerak antara area trendline atas dan trendline bawah, masih dalam area koreksi ya sebelum dia melanjutkan penurunannya. Karena saya melihatnya yang perlu kita lihat low weekly-nya ini, area support ini sangat kuat ya. Di minggu kemarin beberapa kali ke reject ya. Akhirnya bergerak naik dan turun lagi. Kita lihat apakah di time frame kecil, khususnya time frame 4 jam, ada informasi kuat untuk bisa kita lihat di sini. Nah, ini skenario yang kita gambarkan kemarin. Terjadi kenaikan menyentuh area low monthly sebelumnya atau mendekati target weekly dan dia langsung turun. Ya, sesuai ya. Posisinya saat ini bergerak menuju area resisten become support. Ini udah jadi support ya. Tapi kalau hari ini di breakout lagi ya pergerakannya akan berubah lagi menjadi resisten. Oke, sebentar ini saya hapus aja. Nah, untuk skenarionya dengan posisi pergerakan yang seperti ini ya, karena saya melihatnya ada candle warna merah mendorong untuk dia bergerak ke bawah ya. Nah, seperti ini. Targetnya berikutnya sampai sini. Ya, sampai sini dulu. Tapi adapun kalau dia coba menguji lagi sekali lagi trendline ya, hati-hati. Nah, dia bisa menyentuh sekali lagi wilayah low monthly baru bergerak turun.
Nah, memperpanjang pergerakan untuk konsolidasinya di area tersebut. Ya. Tapi kecenderungannya masih kuat turun ya. Kalau kita turunkan di time frame 4 jam, time frame 1 jam, coba kita lihat. Nah, di time frame 1 jam, hal yang kita perhatikan sekali lagi adalah low monthly ya. Ya, seperti ini. Ya, menurut saya gambarannya. Jadi kita tunggu lihat pergerakan ya nantinya untuk hari ini, apakah betul-betul break di atas daripada low monthly atau masih bergerak di bawahnya. Tapi dengan struktur kalau kita lihat potensi low-nya semakin menurun dengan posisi seperti ini, menurut gambaran saya akan terjadi penurunan untuk hari ini dan masih bergerak di wilayah konsolidasi. Tinggal kalau mau sell ya tentunya di area-area yang area penting ya, khususnya di low monthly sebelumnya, kemudian mendekati wilayah low weekly baru buy untuk sell di wilayah ini. Oke, di 130.563 ya sampai dengan 127.215. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini di market pair USD. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.